Saudara-saudara, inilah akibatnya ketika seorang tokoh yang seharusnya membela rakyat justru memilih jalan pengkhianatan. Malam tadi, Hussein terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah diamuk massa. Dan publik bertanya, apakah ini hanya sekadar nasib buruk ataukah ini konsekuensi dari langkahnya sendiri? Mari kita jujur, Hussein datang ke posko itu bukan dengan niat tulus membela rakyat. Ia datang dengan wajah penuh kepura-puraan, seakan ingin menenangkan. Padahal semua tahu, ucapannya selama ini berbanding terbalik dengan tindakannya. Rakyat sudah terlalu muak. Mereka merasa dikhianati, ditipu, dipermainkan. Dan lihat apa yang terjadi. Amarah yang lama terpendam akhirnya meledak. Massa yang sejak awal menaruh curiga tak bisa lagi menahan diri. Dorongan, bentakan, hingga pukulan seakan jadi simbol dari satu pesan tegas. Jangan main-main dengan rakyat. Jangan berkhianat lalu pura-pura jadi pahlawan. Kini, Hussein terbaring lemah di rumah sakit. Wajahnya lebam, langkahnya gontai, dan harga dirinya runtuh di hadapan publik. Inilah potret seorang yang pernah berdiri di panggung besar, tapi akhirnya tumbang oleh rakyat yang tak mau lagi ditipu. Saudara-saudara, pengkhianatan selalu ada harganya, dan harga itu tidak bisa ditawar. Malam tadi, rakyat menagihnya langsung, tanpa pengadilan, tanpa sidang panjang, melainkan dengan amarah yang meledak-meledak. Pertanyaannya sekarang, apakah Hussein akan sadar? Ataukah ia tetap membungkus diri dengan seribu alasan? Menyalahkan keadaan, menyalahkan massa, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Satu hal pasti, rakyat tidak akan pernah melupakan. Sekali berkhianat, selamanya akan dicatat. Dan malam tadi adalah bukti nyata bagaimana seorang tokoh yang berpaling dari kebenaran akhirnya jatuh bukan hanya di mata publik, tapi juga di hadapan sejarah. Dengan mobil patroli yang dikawal ketat, Hussein dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sumber di lapangan menyebut ia sempat kehilangan keseimbangan dan nyaris pingsan di perjalanan. Sesampainya di instalasi gawat darurat, tim medis langsung melakukan pemeriksaan intensif. Dokter memastikan ada luka memar cukup serius, tekanan darah drop, dan kondisi psikis yang terguncang. Malam itu rumah sakit dipenuhi suasana tegang. Sejumlah kerabat datang terburu-buru, sementara aparat keamanan berjaga di setiap sudut, khawatir massa kembali mendatangi lokasi. Publik pun bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang tokoh yang dikenal berani bicara justru terjerumus dalam amukan rakyat? Apakah insiden ini murni luapan emosi spontan? Ataukah ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memanaskan situasi hingga berujung keos? Pertanyaan itu belum terjawab.